Mereka ingin belajar bagaimana penelitian sorghum itu bisa diperbaiki. Ya. Karena apa? Karena Afrika itu makanan pokoknya adalah sorghum. Ya. Saya udah berapa kali ke Afrika itu, sarapan pagi itu nggak susah mencari nasi. Biasanya dikasih bubur sorghum, kue sorghum gitu. Minimal mereka campur antara terigu sama sorghum seperti Ibu sampaikan tadi. Jadi sorghum itu adalah hampir sebagai makanan, bukan pokok, hampir semua makanan itu pokok bagi mereka, tapi sorghum itu yang dominan. Jadi mereka belajar di Batam, di Indonesia, ini yang diteliti adalah tanaman sorghum. Karena apa? Karena mereka nanam sorghum itu udah tiap hari. Sorghum adalah makanan pokok di Mozambik sana. Jadi ini dua peneliti dari Mozambik tertarik khusus fokus di sorghum. Ini dari Tanzania ya. Bagaimana kita mengajarkan dari dia membuat hutan sampai bagaimana kita seleksi di lapangan untuk hutan-hutan yang dihasilkan. Dan mereka sangat mendapat informasi ini berguna buat negara mereka karena tek nuklir umumnya di negara Eropa mereka masih sangat tertinggal dibanding negara-negara Asia. Jadi kita sebagai anggota IAEA kita wajib memberikan informasi melalui training diberikan kepada daerah-daerah lain di kawasan Afrika atau Amerika Latin. Amerika Latin pun pernah ada yang datang ke Indonesia untuk belajar sorghum seperti ini. Saintis dari negara Malawi ya, khusus untuk mempelajari sorghum mereka datang ke Indonesia. Ya, 2 minggu dia di sini, saya bawa ke lapangan, ke lab, dan meninjau beberapa lokasi percobaan kita. Mereka sangat senang dapat ilmu. Dan ini yang akan kita kembangkan secara bersama-sama ya. Karena bantuan-bantuan seperti ini, maka kita dijadikan IAEA Collaborative Center ya. Tidak hanya Afrika ya. Ini salah seorang mahasiswa S2 dari Vienna University di Austria. Dia tertarik mempelajari bagaimana genetik sorghum itu kenapa bisa berubah dengan mutasi radiasi. Dia ambil training ya, dari perguruan tinggi untuk disertasinya. Dia ngambil riset penelitian itu di Batam ya. Dan kebetulan saya yang bimbing ya. Dan ini sangat luar biasa Indonesia bisa membimbing untuk pendidikan, untuk aplikasi di lapangan juga. Jadi sorghum varieties yang pernah kita lepas ya, ada namanya Pahat, Samurai, Samurai 1, Samurai 2, dan beberapa sedang kita usulkan untuk dilepas ya, termasuk sorghum yang untuk pakan ternak dan sorghum yang untuk bioenergi. Apa itu karakternya? Kalau sorghum untuk pangan itu biasanya kita membuat mutan tanaman itu menjadi pendek ya, indeks panennya tinggi dan nutrisinya baik. Kalau untuk pakan ternak biasanya kita fokus di biomasanya ya, batangnya tinggi, pohonnya sukulen dan nutrisinya baik untuk ternak. Ya. Dan produksi biomasanya tentu diharapkan tinggi. Tapi yang untuk bioenergi kita fokus seleksi untuk tanaman yang batangnya itu besar. Ya. Nira atau jus batangnya tinggi dan kadar gula atau Brix kontennya di dalam jus batang itu juga tinggi. Ini kita sebut semi-dwarf. Ya. Ini ideal untuk produksi pangan kalau kita memanen bijinya. Ya. Jadi ini fokus untuk pangan. Nah ini untuk pakan ternak. Kalau untuk pakan ternak kita fokus di produksi biomasanya. Ya. Ini ada kita jalur G5, G7, G8 ini sedang kita usulkan untuk dilepas menjadi varietas baru ya, khusus untuk pakan ternak. Bisa dilihat ini perubahan bentuk malai, warna biji sudah berubah. Ya. Jadi bisa merubah genetik, bisa mengubah fenotipiknya, menjadi berubah seperti ini. Apa bisa jelas berubah, itu bisa kita usulkan untuk dilepas sebagai varietas baru. Nah ini kita punya, yang terakhir ini kita punya sorghum pendek ya, pendek dan genjah. Ya, genjah itu artinya cepat panen. Yang Ibu bilang tadi 120 hari, sekarang hanya 90 hari bisa panen. Dan tingginya tidak jauh beda dengan padi di negara tetangga kita Malaysia ya. Ini dari Malawi dan ini dari Togo. Mereka datang ke Batam untuk bagaimana mempelajari aplikasi tek nuklir itu untuk memperbaiki varietas sorghum. Ya. Kalau kita lihat sorghum kita sudah sangat pendek-pendek seperti ini dan produksinya sangat tinggi
dan kualitas nutrisinya luar biasa, bisa kita andalkan sebagai functional food. Marilah kita nanti bersama-sama kembangkan varietas yang pendek ini untuk dikembangkan secara luas di Indonesia. Dengan harapan sumber pangan kita tidak hanya terpaku pada padi atau beras, tapi kita punya sumber pangan lain di sorghum yang pendek ini, sehingga kita bisa mendukung program ketahanan pangan bangsa kita.